Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, di sini kita akan menjelaskan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, pengertian yang akan dibacakan oleh Diana Vici. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, merupakan suatu lembaga di Indonesia yang berfungsi menangani kasus pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dari suatu pihak. Yang kedua, tugas dan wewenang KPK akan dibacakan oleh Divanti Maharani Putri, absen 12. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan 1. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat, ada tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kelima, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang keenam, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang yang pertama, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, ada melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Yang kelima, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang keenam, ada menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Lalu dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam KPK akan dibacakan oleh Intan Apilian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 1. Melaksanakan kunjungan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang ketiga, mengkoordinasikan penyelidikan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, minta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 1. Melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. 2. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan. 3. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian. Sistem pengolahan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wayuni Tias. Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 1. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Yang kedua, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Yang ketiga, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Yang keempat, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Yang keempat, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Yang kelima, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Yang keenam, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Yang ketujuh, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. Yang kedelapan, memerintahkan kepada pemimpin atau batasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anjas Baktiar. Kasus-kasus yang telah ditangani oleh KPK, korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Banten dan Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBP tahun anggaran 2012 kerugian sekitar 94,3 miliar. 2. Korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga kerugian sebesar 14,1 miliar. 3. Korupsi suap perizinan pembangunan RS di Cimahi menerima suap sebesar 3,2 miliar. Udah.